kontrakan itu cara menghitung zakatnya memang tidak pernah. Kalau Anda hanya bersandarkan kitab Fathul Qorib, Anda tidak ketemu zakat kontrakan, tidak ada. Tapi harus kita tanya pada ulama-ulama yang membahas masalah itu, masalah ijarah penyewaan. Jadi cara membayar zakatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah dari Tangerang. Baik, Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya masalah zakat Buya. Orang tua saya ini kan punya kontrakan, dihitunglah kakak 15 pintu. Itu sekitar penghasilan lah 10 juta per bulan, lebih lah, bisa lebih ya. Maksud saya tanyakan ke 15 juta itu tiap bulan itu sudah kepotong untuk biaya anak pesantren selain anak orang tua sendiri. Ada anak ponakan, ada anak cucunya juga yang dibiayain oleh orang tua saya itu. Sekitar 5 juta sampai 6 juta untuk pengeluaran tiap bulan membiayai anak-anak di pesantren. Terus belum kepotong listrik dan kadang untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Itu masih dihitung kata zakat. Zakatnya kalau memang wajib bayar zakat, itu berapa zakatnya Buya, gitu aja. Ibu yang solehah, yang pertama adalah bahwa kontrakan itu cara menghitung zakatnya memang tidak pernah. Kalau Anda hanya bersandarkan kitab Fathul Qorib, Anda tidak ketemu zakat kontrakan, tidak ada. Tapi harus kita tanya pada ulama-ulama yang membahas masalah itu, masalah ijarah penyewaan. Jadi cara membayar zakatnya, Ibu yang solehah, keuntungan semuanya selama 1 tahun itu kalau dikumpulkan, setelah dipotong operasionalnya, kepentingan-kepentingan yang ada hubungannya dengan kontrakan tersebut, termasuk jika ada kerusakan, pembenahan di dalamnya, keran copot, segala macam, lampu mati, itu semuanya, maka setelah bersih kok dalam 1 tahun ini bisa terkumpul senilai emas 84 gram, emas murni, kurang lebihnya 66 juta atau 60 juta lebih lah, maka saat itu dikeluarkan zakat 2,5%. Jelas Ibu. Adapun keponakan dan sebagainya tidak boleh diambilkan dari zakat untuk keponakan Anda. Mungkin dia anaknya orang kaya, beresin dulu dong bayar zakatnya kalau Anda ingin bicara zakat. Kalau Anda potong sebelum bayar zakat, nggak diperkenankan, karena itu bukan operasional. Kecuali ponakan Anda kerja di situ untuk menjaga kontrakan, maka dipotong, karena gaji itu dipotong dari mana? Biaya operasional. Santri, kalau Anda mengeluarkan zakat harus jelas dong. Kalau santri yang memang berhak mendapatkan zakat karena dia fakir, dalam tanggungan, bukan tanggungan Anda, fakir yang Anda catat, orang tuanya fakir, santri, Anda boleh, tapi bukan dipotong dulu begitu, diambilkan setelah jadi zakat. Jadi dari terkumpulnya uang tadi berapa, lalu zakatnya berapa, diambilkan dari dana zakat. Kalau memang santri itu santri fakir, santri yang berhak nerima zakat. Bukan Anda ngambil saja bagi-bagi langsung nanti potong terakhir, nggak bisa. Zakat harus jelas dong. Zakat itu harus jelas apakah sudah betul wajib zakat atau belum Anda, satu. Yang kedua, penyalurannya ke tempat yang benar, bukan kepada keponakan yang lainnya. Anda boleh berikan keponakan Anda, boleh. Apa ayah Anda, ibu Anda memberikan bantuan kepada keponakan boleh. Tapi ingat, kapan itu? Itu dihitung kepada nilai, bukan operasional. Jadi mohon maaf, kalau 1 tahun itu terkumpul 100 juta misalnya, biaya operasionalnya 20 juta, berarti kan masih sisa 80 juta. Nah, berarti biaya operasional untuk satpamnya, untuk kebersihannya, untuk tukang sampahnya, untuk ininya segala macam 20 juta. Oke.
Berarti 80 juta ini bersih. Harta Anda itu ya 80 juta itu. 80 juta itu. Nah, 80 juta ini itu yang boleh Anda suka-suka. Baru saat itu Anda boleh berpikir ngasih yang lainnya. Ngasih ini, enggak, ini belum diurus, dibagi-bagi. Giliran terakhir dia itu nggak ada duitnya, orang fakirnya nggak dapat, bahaya nanti. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya semacam itu. Nah, kalau ternyata, tapi kalau harus akhir tahun kan butuhnya sekarang. Ya Anda hitung saja, Anda keluarkan bulan keponakan berapa? 5 juta. Bulan berikutnya 5 juta. Anda hitung saja. Berarti 5 juta ini adalah duit Anda. Anda potongkan dari 80 juta tadi. Bukan diambilkan dari duit zakat wong ponakan Anda kok. Fakir miskinnya gimana Bu ya? Lah fakir miskin diambil dari zakat tadi. Hitungannya jelas. Jadi sepanjang Anda memberi hitungannya dong. Kan begitu. Kalau Anda ambil itu dari bayaran per bulan. Sangat beda dengan toko. Kalau Anda dagang punya toko, apa yang sudah jadi mobil nggak dihitung. Anda toko kaya, walau tokonya gede, bulan tahun ini beli mobil, sudah jadi mobil dikendarai, nggak dihitung lagi sebagai sesuatu yang wajib dizakati. Hanya yang berputar di toko itu yang dizakati. Uang tunainya, barang-barangnya dikira-kira di akhir tahun berapa. Kalau sudah sampai 1 nisab, 2,5%. Beda. Yang sudah jadi rumah nggak dizakati kalau toko. Beda ini insya Allah. Semoga Allah memberikan pemahamannya benar. Ini luar biasa. Bertanya, bagaimana zakat yang benar? Harus seperti itu. Artinya di dalam hatinya kerinduan untuk bisa membayar zakat. Yang repot, naudzubillah, orang diberi oleh Allah karunia harta melimpah, tidak tergugah hatinya untuk membayar zakat, sehingga bisa jadi semua hartanya adalah bukan milik dia, sudah jadi zakat semuanya karena bertahun-tahun tidak pernah bayar zakat. Naudzubillah. Semoga Allah menjadikan kita pembayar zakat, bukan terima zakat. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dunia dan kaya di akhirat. Yang fakir, Allah beri ketabahan, kesabaran dengan zakat. Setelah itu semoga dijadikan pembayar zakat setelah itu. Wallahu a'lam bishawab.